Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita Amanda. Saya mahasiswa UIN Denpasar Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika 2018. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh soal atau materi statistika untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah yang saya ambil Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ambarsari Wardani Kusuma MPD. Soal yang pertama, nilai ulangan harian siswa SMA Negeri 1 Blitang kelas 10 didapat data sebagai berikut. Ditanya, A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Langkah pertama, kita tentukan nilai terkecil sampai terbesarnya. Setelah itu, kita cari jangkauan antar kuartil dengan rumus Q3 dikurang Q1. Langkah pertama, kita mencari Q3. Q3 dengan rumus 3/4 dikali N plus 1. 3/4. Banyaknya data tadi dihitung dari data terkecil sampai data terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Banyak data sama dengan 23. Jadi kita masukkan di rumus 23 ditambah 1. 3/4 dikali 23 ditambah 1, 24. 23 dikali 24 sama dengan 72/4. 72/4 sama dengan 18. Data ke-18 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Artinya Q3 nilai ke-18 sama dengan 75. Selanjutnya kita mencari Q1 dengan rumus 1/4 N plus 1. 1/4 N-nya tadi 23 ditambah 1 sama dengan 24/4. 24 bagi 4, 6. Nilai ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q1 sama dengan nilai ke-6 yaitu 50. Kita masukkan rumus di jangkauan antar kuartil. Q3 dikurang Q1. Q3 nya tadi ada 75, Q1 50. 75 dikurang 50 sama dengan 25. Jadi jangkauan antar kuartilnya 25. Lanjut yang B, simpangan kuartil. Rumus simpangan kuartil yaitu setengah Q3 dikurang Q1. Setengah dikali 75, Q1-nya 50. Setengah dikali 25. 12, 1/2. Terdapat data kelompok sebagai berikut. Ditanya, A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil. Kita menentukan FK atau frekuensi kumulatif. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 5, 13. 13 ditambah 3, 16. 16 ditambah 6, 22. 22 ditambah 8, 30. 30 ditambah 2, 32. Jadi N sama dengan 32. Yang pertama, jangkauan antar kuartil, kita masukkan rumusnya Q3 dikurang Q1. Untuk pertama kita mencari Q1 yaitu 1/4 N. 1/4 N-nya tadi 32. 32/4 sama dengan 8. Nilai 8 terdapat di frekuensi kumulatif data 13 sampai 20. Ini untuk Q1. Lanjut dimasukkan di rumus Q1 yaitu TB plus 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi
dikali I atau interval. Untuk mencari tepi bawah yaitu 13 dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya 12,5 ditambah 1/4 N-nya tadi 32 dikurang frekuensi kumulatifnya ada di atas 8 itu ada 4. Jadi 4 per frekuensinya 4 dikali intervalnya 5 dikurang 12 itu 7 ditambah 1 8. Jadi 12,5 ditambah 32 bagi 4 ada 8 dikurang 4 per 4 dikali 8. 12,5 ditambah 4 per 4 dikali 8 sama dengan 12,5 ditambah 8, 20,5. Untuk mencari Q3, masukkan di rumus 3/4 dikali N. 3/4 dikali N-nya tadi 32. 3 dikali 32 sama dengan 96/4 sama dengan 24. Frekuensi kumulatif di 24 terdapat di data 45 sampai 52, itu untuk Q3. Kita masukkan ke dalam rumus Q3 sama dengan TB plus 3/4 N min FK per F dikali interval. Tepi bawahnya 45 dikurang 0,5. 44,5 ditambah 3/4 N-nya tadi 32 min frekuensi kumulatifnya terdapat di angka 8. Ke atas ada 4, 5, 3, 6. Jadi 22 per frekuensinya ada 8 dikali interval 8. 44,5 ditambah 96/4 dikurang 22 dibagi 8 dikali interval 8. 44,5 ditambah 24 dikurang 22. Jadi 8 sama 8 kita coret. 96 dibagi 4 sama dengan 24 dikurang 22. 44,5 ditambah 2. Hasilnya 46,5. Kita masukkan ke rumus jangkauan antar kuartil Q3 dikurang Q1. Q3 dapat 46,5 dikurang Q1 20,5. 20,5 sama dengan 26. Soal kedua, data kelompok. Terdapat data kelompok sebagai berikut. Ditanya standar deviasi data kelompok. Langkah pertama, kita menentukan nilai tengah. 63 ditambah 67 dibagi 2, yaitu nilai tengahnya 65, 70, 75, 80, 85, 90. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata dengan rumus sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Selanjutnya kita akan menentukan Fi dikali Xi. 2 dikali 65, 130. 4 dikali 70, 280. 5 dikali 75, 375. 1 dikali 80, 80. 5 dikali 85, 425. 3 dikali 90, 270. Nilai keseluruhan Fi dikali Xi sama dengan 1560. Jadi untuk menentukan rata-rata, sigma Fi Xi yaitu 1560 dibagi sigma Fi. Kita hitung frekuensi 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3. N sama dengan 20. Banyaknya data ada 20. Jadi dibagi 20.
1560 dibagi 20 yaitu 78. Langkah selanjutnya masuk ke rumus standar deviasi, yaitu S per sigma Fi dikali Xi dikurang rata-rata kuadrat per N-1. Selanjutnya kita akan mencari Xi dikurang rata-rata. Rata-ratanya tadi 78, Xi-nya 65. Jadi 65 dikurang 78 min 13. 70 dikurang 78 min 8. 75 dikurang 78 min 3. 80 dikurang 78 2. 85 dikurang 78 7. 90 dikurang 78 12. Langkah selanjutnya mencari Fi dikali Xi min X rata-rata kuadrat. Xi min X sudah diketahui. Selanjutnya Fi min X kuadrat, yaitu Fi-nya 2 dikali min 13 kuadrat, itu adalah 169. 4 dikali kuadrat min 8 64. Fi 5 kuadrat dari min 3 9. 1 kuadrat dari 2 4. 5 kuadrat dari 7 49. 3 kuadrat dari 12 adalah 144. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 1, 169 adalah 338. 4 dikali 64, 256. 5 dikali 9, 45. 1 kali 4, 4. 5 dikali 49, 245. 3 dikali 144, 432. Sehingga diperoleh N. Jumlah keseluruhan adalah 1320. Langkah selanjutnya sudah diketahui nilai dari Fi dikali Xi min X rata-rata kuadrat, yaitu 1320 dibagi N banyaknya data 20 dikurang 1 akar. 1320 dikurang 19 akar. Hasilnya akar dari 69,47 sama dengan 8,3. Sebelum untuk menentukan sampel, kita harus mengetahui populasi terlebih dahulu. Dengan rumus akar dari F Xi min X rata-rata kuadrat per N. F Xi min rata-rata kuadrat itu tadi nilainya 1320, sedangkan N-nya tadi 20. Maka hasilnya 1320 dibagi 20 yaitu 66. Akar dari 66 yaitu 8,12. Nah, selanjutnya kita akan mencari kemiringan dan keruncingan dari data kelompok. Nilainya ini dari data sebelumnya yang sudah kita cari. Selanjutnya kita akan menentukan MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali panjang kelas. Langkah pertama kita akan mencari TB, di mana TB tadi terletak pada 78, yaitu di kelas ini. 78 dikurang 0,5 sama dengan 77,5. Untuk panjang kelasnya itu ada 67 dikurang 63 ditambah 1, panjang kelasnya 5. Selanjutnya D1 yaitu kita ambil dari 1 dikurang frekuensi yang ke atas 5. 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Untuk D2
Frekuensi 1 kita ambil untuk frekuensi yang bawahnya, dikurang 5. 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Sudah ketemu, sudah diketahui TB, panjang kelas, D1 dan D2 nya kita masukkan ke dalam rumus. Maka TB nya kita masukkan 77,5 ditambah D1 nya min 4 per D1 nya min 4 ditambah min 4 dikali panjang kelasnya tadi ada 5. 77,5 ditambah min 4 per min 8 kali 5. 77,5 min dibagi min hasilnya plus, maka setengah kali 5. 77,5 setengah dari 5 yaitu 2,5. 77,5 ditambah 2,5 yaitu 80. Langkah selanjutnya kita akan mencari SB simpang. Langkah selanjutnya kita akan menentukan SB atau simpang bakuan dengan rumus akar dari sigma F XI per rata-rata kuadrat dibagi N. Sedangkan tadi sudah kita ketahui kan hasil dari F XI min rata-rata kuadrat itu sendiri adalah 1320. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu akar dari 1320, N nya 20, hasilnya akar 66. Akar 66 adalah 8,12. Selanjutnya kita akan mencari kemiringannya. Kemiringan itu rumusnya rata-rata dikurang mod per SB atau simpang bakuan. Nilai rata-rata tadi sudah kita ketahui yaitu 78. Sedangkan modnya sudah kita ketemui juga 80. Simpang bakunya 8,12. Maka hasilnya 78 dikurang 80 min 2 per 8,12 yaitu min 0,24. Jadi kesimpulannya distribusi datanya miring ke kiri. Berikut ini data kelompok untuk mencari keruncingan. Sudah diketahui semua hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari SB pangkat 4 sama dengan akar dari sigma F X min rata-rata pangkat 4 per N. Nilai dari sigma F X min rata-rata pangkat 4 tadi sudah kita ketahui yaitu 148 140. Akar dari 148 140 per N nya tadi 20 per 20 sama dengan akar dari 2794,5. Akar dari 2794 yaitu 52,86. Setelah mendapatkan hasil nilai SB, langsung saja kita masuk ke rumus keruncingan. Itu sendiri 1 per N sigma F X min X pangkat 4 per SB pangkat 4. 1 per N nya tadi 20. Nilai dari sigma ini adalah 148 140 per nilai SB 52,86. Maka hasilnya 140 per 20 dibagi lagi dengan 52,86 yaitu 148
140 dibagi 20 itu ada 7.407 dibagi 52,8. Hasilnya 140,28. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keruncingan data kelompok puncaknya sangat meruncing. Demikianlah video yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau keliru dalam penjumlahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap fokus, tulus, religius. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.